Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sultan Raf Sabrian dengan NPM 230250384. Di sini saya akan melanjutkan tugas bikin video tentang penjelasan example 5 bab 5. Oke. Sini example 5.1. Soal water flow through a garden hose nozzle. A garden hose attached with a nozzle is used to fill a 10-gallon bucket. The inner diameter of the hose is 2 cm and it reduced to 0,8 cm and the nozzle exit. If it takes 50 seconds to fill the bucket with water, determine A. The volume and mass flow rates of water through the hose, and B. The average velocity of water at the nozzle exit. Oke, kita ketahui pada contoh ini tuh di soal ini sebuah selang taman dengan nozzle digunakan untuk mengisi ember dengan air sebanyak 10 galon. Diameter selangnya ini tuh 2 cm yang berkurang menjadi 0,8 pada ujung nozzle. Jika diperlukan waktu 50 detik untuk mengisi ember tersebut, nah yang A, laju aliran volumetrik dan laju aliran massa air melalui selang. Terus ada yang B, yaitu kecepatan rata-rata air pada ujung nozzle. Jadi ada dua pertanyaannya. Terus di sini ada solution. A garden hose is used to fill a water bucket. The volume and mass flow rate of water and the exit velocity are to be determined. Jadi sini solusinya, selang digunakan untuk mengisi ember. Laju aliran volumetrik dan massa air serta kecepatan air pada ujung nozzle dihitung sebagai berikut. Ada asumsi 1, 2, dan 3. Yang pertama itu ada water is a nearly incompressible substance. Jadi yang pertama itu ada air adalah zat tak termampatkan atau incompressible. Terus yang kedua itu ada flow through the hose is steady. Yaitu aliran air melalui selang adalah aliran lunak. Steady itu lunak. Terus yang ketiga, there is no waste of water by splashing. Jadi tidak ada pembersihan air karena cipratan. Oke, di sini ada analisis. Oh, ini dulu properties. We take the density of water to be 1000 kg per meter kubik sama dengan segini. Analisisnya A. Noting that 10 gallon of water are discharged in 50 seconds. The volume and mass flow rates of water are. Jadi analisis yang A ini, volume air 10 galon yang dialirkan selama 50 detik. Laju aliran volumetrik adalah, nih, rumusnya V. V sama dengan V per delta T sama dengan 10 galon per 50 second. Ini dikali 3,7854 liter per 1 galon. Hasilnya tuh segini, 0,757 liter per second. Terus di sini Pak ada rumus M sama dengan PV, MPV. Sama dengan rumusnya P-nya itu tinggal kita masukin P atau Rho lah kayaknya. 1 kilogram per liter dikali 0,757 liter per second, hasilnya 0,757 kilogram per second. Terus yang B, the cross sectional area of the nozzle exit is, dia yang B itu luas menampang ujung nozzle. Rumusnya AE sama dengan Pi R pangkat 2E sama dengan Pi, tinggal masukin Pi R 0,4 cm persegi, hasilnya 0,5027 cm persegi. Sama dengan kali ini. 1, 2, 3, 4 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. The volume flow rate through the hose and the nozzle is constant. Then the average velocity of water at the nozzle exit becomes. Jadi di sini ada lagi nih rumusnya nih. VE sama dengan V per AE, tinggal masukin. Tadi kan kita ketemui VE-nya itu nih, liter ini 0,757. AE-nya tadi kita ketemu juga
hasil ini 0,5027 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Terus hasilnya jadi segini. Oke, 15,1 meter persegi. Discussionnya, it can be shown that the average velocity in the house is 2,4 meter per second. Therefore, the nozzle increase the water velocity by over 6 times. Jadi kecepatan rata-rata air dalam selang adalah itu 2,4 meter per second. Oleh karena itu, nozzle meningkatkan kecepatan air hingga 6 kali lipat. Oke, lanjut ke example 5.2, yaitu soal dari discharge of water from a tank. Oke, ini ada soal um, per feet height and 3 feet diameter cylindrical water tank whose top is open to the atmosphere is initially filled with water. Now, the discharge plug near the bottom of the tank is pulled out, and a water jet whose diameter is 0,5 inch streams out. The average velocity of the jet is approximate as V sama dengan akar dari 2GH, where H is the height of water in the tank measured from the center of the hole. So a variable, and G is the gravitational acceleration. Determine how long it takes for the water level in the tank to drop to 2 feet from the bottom. Jadi sebuah tangki air berbentuk silinder dengan diameter 3 kaki dan tinggi 4 kaki diisi penuh dengan air. Pada bagian hmm, pada bagian bawah tangki terdapat sebuah penyumbat yang bisa dibuka. Ketika penyumbatnya ini dilepas, air mulai mengalir keluar melalui lubang dengan diameter 0,5. Kecepatan rata-rata air yang keluar dari lubang itu dihitung berdasarkan persamaan ini. V sama dengan akar 2 kali G kali H. Oke. H ini sendiri adalah tinggi air dalam tangki. Terus G-nya itu adalah percepatan gravitasi. Oke. Pertanyaannya di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar permukaan air turun hingga 2 kali dari dasar tangki? Ini ada solusi. Solusi di sini. The plug near the bottom of a water tank is pulled out. The time it takes over half of the water in the tank to empty is to be determined. Oke. Di sini ada asumsi. Asumsinya di sini ada 3. Yang pertama, the water is a nearly incompressible substance. Yang tadi, air dianggap sebagai zat yang tidak dimanfaatkan. Yang kedua, the distance between the bottom of the tank and the center of the hull is negligible compared to the total water height. Yang kedua itu ada jarak antar permukaan air dan lubang berubah seiring waktu. Dan yang ketiga, the gravitational acceleration is 32,2 feet per second persegi. Jadi gravitasinya G-nya itu pakai 32,2. Oke, kita masuk ke analisis. We take the volume occupied by water as the conserved volume. The size of the conserved volume decreases in this case as the water level drops. And this is a very variable control volume. We could also treat this fixed control volume that consists of the interior volume of the tank by disregarding the air that replaces the space vacated by the water. This is obviously an unsteady flow problem since the properties, such as the amount of mass within the control volume change with time. Oke, di sini ada analisis. Yang pertama itu menghitung laju aliran massa. Ketika penyumbat dibuka, air mulai mengalir keluar melalui lubang. Laju aliran massa yang keluar itu M out. Terus sama dengan laju perubahan massa air di dalam tangki. Persamaan umum untuk aliran massa yang keluar dari tangki adalah nih, eh, kita tuh bisa pakai rumus eh, M out sama dengan enggak, kita pakai ini dulu, the conservation of mass relation for a conserved volume under
undergoing any process is given in rate from us. Nih, rumusnya nih, M in dikurang M out sama aja tuh kayak DM CV per DT. During this process, no means enters the control volume M in sama dengan 0 and the mass flow rate of discharged water is, jadi M out sama dengan PVA out sama aja dengan rho, ini rho deh, rho akar 2GH kali AZ, di mana AZ ini sama dengan Pi kali D kuadrat Z ya. Terus is the cross sectional area, oh enggak ya, area of the jet which is constant, nothing that the density of water is constant, the mass of water in the tank at any time is, jadi P-nya itu adalah massa jenis air, dia konstan karena air dianggap tidak dimanfaatkan. Terus yang AJ itu adalah AJ ya, AJ itu adalah luas pemampang lubang di dasar tangki. Oke, yang rumusnya yang dihitung tuh sebagai AJ atau AJ itu sama dengan PD 2 pangkat 2 J per 4. Nah, dengan DJ-nya itu kita ketahui 0,5 diameter lubangnya. Terus lanjut lagi ke yang kedua. Oke, yang kedua menurunkan persamaan waktu penggosongan. Nih, laju aliran massa air keluar sebanding dengan luas lubang dan ketinggian air di dalam tangki untuk menemukan waktu yang dibutuhkan agar air itu turun hingga ketinggian 2 kaki dari dasar tangki. Mengintegrasikan persamaan ini sharing waktu dari ketinggian awal H0 dengan H sama dengan 2 AFT. 2 feet. Mana? Ini. Ini di sini ada rumusnya min rho akar 2GH kali AZ itu sama dengan D dikali rho A tank H per DT atau min rho akar 2GH dikali Pi D pangkat 2 per 4 sama aja itu dengan Pi rho dikali Pi D pangkat 2 per 4 DH per DT. Jadi canceling the density and other common terms and separating the variable give. Nih. Jadi DT sama dengan minus D kuadrat, ya D kuadrat tank per D kuadrat Z dikali DH per akar 2PH. Oke. Hmm. Oke, dilanjut lagi. Integrating from T-nya itu sama dengan 0, at which H-nya itu sama dengan H0 to T sama dengan T, at which H-nya itu H2 give. Jadi integral T ke 0 dt sama dengan minus D pangkat 2 tank per D pangkat 2 Z akar 2G integral H2 ke H0 DH per akar H sama aja dengan T sama dengan akar H0 min akar H2 per akar G per 2 dikali D tank per DZ pangkat 2. Tinggal kita substitusi aja. Sini T-nya itu sama dengan H0-nya itu akar 4. Terus yang kedua itu dikurang H2-nya itu 2 per akar G pangkat 2. Akar G per 2 itu 32,2 per 2. Ini kan gravitasi yang tadi. Terus DT-nya itu udah kita ketemuin 3 kali 12 in. Berarti masuk per 0,5 in. Sama aja hasilnya dengan 757 second. Atau kalau diubah jadi menit, 12,6 menit. Kesimpulannya,
Diperlukan, therefore it takes 12,6 menit. After the discharge hole is unplugged for half of the tank to be empty. Jadi diperlukan 12,6 menit agar di dalam tangki turun dari ketinggian 4 kaki hingga 2. Terus mana nih? Terus hmm, mengosongkan bagian bawah tangki atau setengah kedua dari volume air akan memakan waktu lebih lama dibanding mengosongkan bagian atas karena kecepatan aliran air berkurang seiring menurunnya tinggi air sebagaimana ditunjukkan oleh persamaan V sama dengan akar 2 kali GH. Oke, lanjut ke example 5.3. Oke, di sini example 5.3, energy transport by flowing air. Sini soal air flows steadily in a pipe at 300 kilopascal, terus 77 derajat Celcius and 25 meter per second at a rate of 18 kilogram per minute. Determine yang A itu the diameter of the pipe, yang B the rate of flow energy, yang C the rate of energy transport by mass, and D the error involved in part C if the kinetic energy is neglected. Jadi kita ketahui sini tekanan udaranya itu 300 kilopascal dan kita punya suhu udara 77 derajat Celcius. Kemudian ada laju aliran massa udara itu nih 18 kilogram per menit. Terus ada kecepatan aliran udara 25 meter per second. Tugasnya di sini kita disuruh menentukan pipa dan yang kedua ada laju aliran energi, yang ketiga itu laju transport energi per massa, dan yang keempat ada kesalahan yang terjadi jika energi kinetik diabaikan. Ini ada kita punya asumsi dua. Yang pertama the flow is steady, yang kedua the potential energy is negligible. Yang pertama itu tuh aluran udara stabil. Yang kedua, potensi energi diabaikan atau tidak signifikan. Properti udaranya nih. The property of air are R-nya itu 0,287 kilojoule per kilogram dikali K. Terus dan Cp-nya itu sama dengan 1,008 kilojoule per kilogram dikali K. Jadi gas konstan itu rumusnya segitu 0,287. Terus kapasitas panas spesifik atau CP itu segini nilainya. Terus langkah-langkah analisis. Ada analisis yang pertama, yang A. The diameter is determined and follow. Jadi menentukan diameter pipa. Sini ada V. Dia masuknya ke spesifik volume kayaknya V kecil. Terus eh VRT per P sama dengan, tinggal masukin aja sih sebenarnya. RT. R-nya itu kan 0,287. Ini nilai konstan. Terus T-nya itu 77 tambah 273. Jadi kan kita tahu di sini suhunya segini. Celcius diubah menjadi Kelvin. Terus kemudian per P-nya kita ketahui tadi tekanannya 300 kilopascal. Itu sama dengan 0,3349 meter kubik per kilogram. A sama dengan MV. M dikali spesifik volume per V sama dengan 18 per 60 kilogram per second dikali 0,3349 meter kubik per kilogram. Ini udah ketahui per 25 meter per second. Nih kita ketahui ini tadi. Hasilnya 0,004018 meter persegi. D sekarang. D itu rumusnya sama dengan akar 4A per pi. Tinggal masukin 4 dikali A-nya tadi kita ketahui segini per pi. Hasilnya 0,0715 meter. Yang B, the rate of flow energy is determined from eh bar. Aduh, aduh. Oke, lanjut.
Bentar. Oke, kita lanjut. The rate of flow energy is determined from W flow sama dengan MPV sama dengan 18 per 60 kilogram per second dikali 300 kilopascal dikali 0,3349 meter kubik per kilogram. Hasilnya 30,14 kilowatt. Terus yang C, the rate of energy transport by mass is E, massa, eh massa, kita masukin nih massa sama dengan M dikali H plus KE sama dengan tinggal masukin aja nih. Kita substitusi M CPT plus setengah V kuadrat. Terus kita substitusi 18 per 60 kilogram per second. Buka kurung. 1,008 kilojam per kilogram kali K dikali 77 tambah 273 Kelvin tambah setengah dikali 25 meter per second. Nih, kali lagi 1 kilojoule per kilogram per 1000. Hasilnya itu 105,94 kilowatt. Dan yang D, if we neglect kinetic energy in the calculation of energy transport by mass, mass sama dengan MH sama dengan MCPT sama dengan 18 per 60 kilogram per second dikali 1,005 kilojoule per kilogram kali Kelvin. Nih, dikali 77 tambah 273 Kelvin sama dengan 105,84 kilowatt. Oke, lanjut ke sampel 5.3. Hmm, hmm. Oke, 5.4. Lanjut. Ini sampel 5.5. Declaration of air in a diffuser. Oke, di sini ada soal air at 10 derajat Celcius and 80 kilopascal enters the diffuser of a jet engine steadily with a velocity of 200 meter per second. The inlet area of the diffuser is 0,4 meter persegi. The air leaves the diffuser with a velocity that is very small compared with the inlet velocity. Determine A, the mass flow rate of the air, and B, the temperature of the air leaving the diffuser. Oke, jadi kita ketahui di sini ada udara dengan suhu 10 derajat Celcius dan tekanan 80 kilopascal memasuki diffuser mesin jet secara stabil dengan kecepatan 200 meter per second. Luas penampang masuk diffuser itu 0,4 meter persegi. Terus udara meninggalkan diffuser dengan kecepatan yang sangat kecil dibandingkan dengan kecepatan yang masuk. Kemudian di sini kita disuruh tentukan yang A itu laju aliran massa udara dan yang B suhu udara yang keluar dari diffuser. Oke. Ini solusinya itu air enters the diffuser of a jet engine steadily at a specific velocity. The mass flow rate of air and the temperature at the diffuser exit are to be determined. Jadi udara memasuki diffuser mesin jet secara stabil pada kecepatan tertentu. Laju aliran massa udara dan suhu pada keluaran diffuser akan ditentukan. Ini kita punya berapa? 6 asumsi. Yang pertama itu, this is a steady flow process since there is no change with time at any point and thus delta MCV sama dengan 0 and delta E CV sama dengan 0,2. RE, oh ya. Jadi yang pertama itu adalah proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu titik manapun.
Dan yang kedua itu air is an ideal gas since it is at a high temperature and low pressure relative to its critical point value. Jadi udara adalah gas ideal karena berada pada suhu yang tinggi dan tekanan yang rendah relatif terhadap titik kritisnya. Dan yang ketiga itu ada the potential energy change is zero. Jadi perubahan energi potensial itu adalah nol. Kemudian ada yang keempat, heat transfer is negligible. Jadi perpindahan panas diabaikan. Yang kelima itu, kinetic energy at the diffuser exit is negligible. Jadi energi kinetik pada keluaran diffuser diabaikan lagi nih. Yang keenam, there are no work interaction. Jadi tidak ada interaksi kerja. Kita masuk ke analisis. Hmm, coba. Oke, analisis itu mana nih? We take the diffuser as the system. This is a control volume since mass cross the system boundary during the process. We observe that there is only one inlet and one exit, and this M1 sama dengan M2 sama dengan M. Jadi kita menganggap diffuser ini sebagai sistem. Terus ini merupakan volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan, satu keluaran, sehingga M1 sama dengan M2 sama dengan M. Sini yang A, to determine the mass flow rate, we need to find the specific volume of the air first. This is determined from the ideal gas relation and at the inlet condition. Jadi, eh, untuk menentukan laju aliran massa, kita perlu mencari volume spesifik udaranya dulu. Kemudian ditentukan dari hubungan gas ideal pada kondisi masukan. Terus di sini V1 sama dengan RT1 per P1. Ini tinggal kita substitusi aja. Tadi kan R itu konstannya 0,287 kilopascal dikali 283 Kelvin per 80 kilopascal hasilnya 1,015 meter kubik per kilogram. Kemudian M-nya itu sama dengan 1 per V1 eh, V1A1 sama dengan 1 per 1,015 meter kubik per kilogram dikali 200 meter per second kali 0,4 meter 0,4 meter persegi sama dengan 78,8 kilogram per second. Since the flow is steady, the mass flow rate through the entire diffuser remains constant at this value. Jadi karena aliran stabil, laju aliran massa melalui seluruh diffuser tetap konstan pada nilai ini. Terus yang B, under states assumption and observation, the energy balance for this steady flow system can be expressed in the rate from as. Jadi berdasarkan asumsi dari pengamatan yang dinyatakan, keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai nih eh, E in dikurang E out nih rate of net energy transfer by heat work and mass nih sama dengan DE system per DT itu 0 steady stabil sama dengan 0. Nah, ini tinggal rumusnya nih. E in sama dengan E out. M H1 tambah V2 ke 1 per 2 sama dengan M dikali H2 tambah V2 ke 2 per 2. Jadi ketika Q-nya itu sama dengan 0, W-nya sama dengan 0, dan delta PE sama dengan 0. Di H2 sama dengan H1 dikurang H2 sama dengan H1 dikurang V2 kedua dikurang V21 per 2. Jadi the exit velocity of a diffuser is usually small compared with the inlet velocity sama dengan V2. Jadi V2-nya lebih kecil dan V1-nya lebih besar. Thus, the kinetic energy at the exit can be neglected. The enthalpy of air
at the diffuser inlet is determined from the air table. Jadi, oke, ini H1 sama dengan H283 Kelvin sama dengan 283,14 kilojoule per kilogram. Tinggal kita substitusi, kita dapat H2 sama dengan 283,14 dikurang 0,200 meter per second per 2 dikali 1 kilojoule per kilogram per 1000 meter persegi per second kuadrat sama dengan 303,14 kilojoule per kilogram. From the table, the temperature corresponding to this enthalpy value is T2-nya itu kita dapat 303 Kelvin. Lanjut ke example 5.5. Oke. Steam at 250 PSI and 700 derajat Fahrenheit steadily enter at a nozzle whose inlet area is 0,2 feet quadrat. The mass flow rate of steam through the nozzle is 10 lbm per s. Steam leaves the nozzle at 200 PSI with a velocity of 900 feet per s. Heat loss from the nozzle per unit mass of the steam are estimated to be 1,2 BTU per lbm. Determine yang A, the inlet velocity, and B, the exit temperature of the steam. Jadi uap pada tekanan 250 CA dan suhunya 700 derajat Fahrenheit secara stabil memasuki nozzle dengan luas penampang masuknya itu 0,2 feet kuadrat. Terus di sini laju aliran massa uap melalui nozzle adalah 10 lbm. Terus meninggalkan nozzle pada tekanan 200 PSI dengan kecepatan 900 feet per s. Kerugian panas dari nozzle persatuan massa uap diperkirakan 1,2 BTU per lbm. Coba kita tentukan eh, kecepatan masuk dan suhu keluar. Sini kita ada 3 asumsi. This is a steady flow process since there is no change with time at any point, and thus delta MCV sama dengan 0 and delta ACV sama dengan 0,2. There are no work interaction. Yang 3, the potential energy change is 0, delta PE sama dengan 0. Oke, yang pertama itu kita dapat asumsi itu ini proses aliran stabil karena tidak ada perubahan dengan waktu pada titik manapun. Yang kedua itu tidak adanya interaksi kerja, dan yang ketiga itu perubahan energi potensial adalah 0. Kita masuk analisis. Analisis itu yang A, volume spesifik dan entalpi uap pada masukan nozzle adalah P1 sama dengan 250 PSI dan T1 sama dengan 700 derajat Fahrenheit. V1 sama dengan 26,883 feet pangkat 3 per lbm. H1 sama dengan 1371,4 BTU per lbm. Kemudian M sama dengan 1 per V1 V1 A1, 10 lbm per S sama dengan, tinggal masukin aja, 1 per 26883 feet 3 lbm. V1-nya kita nggak tahu, A1-nya 0,2 feet pangkat 2. Hasil V1-nya adalah 134,4 feet S. Yang B, under state assumption and observation the energy balance of this state. Oke, berdasarkan asumsi dan pengamatan, keseimbangan energi untuk sistem aliran stabil ini dapat dinyatakan dalam bentuk laju sebagai persamaan keseimbangan energi. Yang tadi rumus yang awal tuh, E in sama dikurang E out, nih, sama dengan DE sistem per DT. No, dia kalau stabil. Nah, rumusnya nggak jauh beda sama yang pertama. Terus dividing by the mass flow rate M and substitusi H2 is
determined to be H2 sama dengan H1 min Q out dikurang V2 kedua min V21 per 2 hingga kita substitusi hasilnya 1354,4 BTU per LBM. Kemudian P2-nya itu kita dapat 200 PCA dan H2-nya itu 1354,4 BTU per LBM itu menjadi menghasilkan suhu yang kedua T2 yaitu 662,0 derajat Fahrenheit. Oke, kita lanjut ke 5.6. Oke, oke. 5.6. Di sini kita ketahui kita punya tekanan udara 100 kilopascal dan suhunya 280 Kelvin dikompres secara stabil dengan suhu 600 kilopascal dan suhu 400 Kelvin dan mass flow rate of the air itu 0,02 kilogram per second dan apa namanya heat loss-nya itu 16 kilojoule per kilogram occurs during the process. Oke, sini kita mempunyai tiga asumsi lagi. Yang pertama itu, this is a steady flow process since there is no change with time at any point and thus delta MCV sama dengan 0 and delta ACV sama dengan 0. Jadi proses ini adalah proses aliran tunnel, steady flow. Terus karena tidak ada perubahan waktu dalam proses ini, terus yang kedua, udara diasumsikan sebagai gas ideal dengan entalpi hanya bergantung pada suhu. Dan yang ketiga, perubahan energi kinetik dan energi potensial dapat diabaikan sehingga delta KE sama dengan 0 dan delta PE sama dengan 0. Oke, kita masuk ke analisis. Jadi di sini rumus sama yang tadi. Oke, kalau di stabil itu sama dengan 0. Terus sini W in ditambah MH1 sama dengan Q out ditambah MH2. Nah, nih ketika delta KE sama dengan delta PE sama dengan 0, W in sama dengan MQ out ditambah M dikali H2 dikurang H1. Jadi W in itu daya masuk yang dicari ini. Ya, daya masuknya. Terus yang Q out itu panas yang keluar. Terus M itu laju aliran massa. Terus H1 dan H2 itu entalpi pada suhu awal 280 Kelvin dan akhirnya itu 400 Kelvin yang diperoleh dari tabel sifat termodinamika. Ini dari tabel nilai entalpi untuk suhu pada 280 Kelvin, H1 itu sama dengan 280,13 kilojoule per kilogram. Terus H2 H2-nya itu 400 Kelvin itu berubah menjadi 400,98 kilojoule per kilogram. Itu tinggal kita substitusi aja. Yang kita cari itu kan W in. Itu yang tadi rumusnya. Tinggal kita masukin 0,02 kilogram per second dikali 16 kilojoule per kilogram ditambah 0,02 kilogram per second dikali 400,98 dikurang 280,13. Hasilnya 2,74 kilowatt. Oke, kita lanjut ke example 5.7. Power generation by steam turbine. eh di sini coba. Sini kita tahu the power output of an adiabatic steam turbine itu 5 megawatt. Terus and the inlet in the exit condition of the steam are as indicate. Yang pertama itu compare the magnitudes of delta H, delta KE dan delta PE. Yang B
Determine the work done per unit mass of the steam flowing through the turbine. Yang C. Calculate the mass flow rate of the steam. Izin minum, Pak. Di sini kita punya dua asumsi. Asumsi yang pertama itu, this is a steady flow process since there is no change with time at any point and thus delta MCV sama dengan 0 and delta ACV sama dengan 0. Yang kedua itu, the system is adiabatic and thus there is no heat transfer. Jadi, hmm, proses itu berlangsung dalam keadaan steady flow tanpa adanya perubahan energi kinetik. Dan energi yang kedua itu energi potensial yang signifikan dan tidak ada panas yang ditransfer karena sistemnya itu adiabatik. Oke, kita masuk ke perhitungan. Ya, yang A, P1-nya kita dapat 2 Pascal, yang suhunya kita dapat 400 derajat Celcius. Nih, oh ternyata di sini ada nih. Diketahuinya itu P1 2 MPa, T1 400 derajat Celcius, V1-nya sini. Ini steam turbine-nya. Ini way out-nya ini kita ketahui 5 megawatt. Dan yang keluar, ini yang masuk. Dan ini yang keluar, P2-nya. Itu 15 kilopascal, X2-nya 0,90, V21 80, sama Z2-nya 6 meter. Oke, H1-nya kita dapat tuh 3248,4 kilojoule per kilogram. Ini and the turbine exit, we obviously have a saturated liquid vapor mixture at 15 kilopascal pressure. The enthalpy at this state is ini H2 sama dengan HF tambah X2 HFG. Ini tinggal kita substitusi, hasilnya 2361,01 kilojoule per kilogram. Kemudian kita pakai rumus delta H sama dengan H2 dikurang H1. Kita substitusi lagi, H2-nya kita dapat tadi segini. Terus H1-nya sudah kita dapat di awal. Hasilnya minus 887,39 kilojoule per kilogram. Terus kemudian kita disuruh cari delta KI-nya juga. Delta KI-nya di sini pakai rumus yang awal tuh. Pokoknya nyari delta KI itu rumusnya V2 kedua dikurang V21 sama dengan per 2. Ini hasilnya 180 eh, meter per second kuadrat dikurang 50 meter per second kuadrat. Coba. Oke. Per 2 dikali segini. Biar hasilnya jadi 14,95 kilojoule per kilogram. Kemudian di sini kita disuruh cari lagi delta PE-nya. Pakai rumus G dikali Z2 dikurang Z1. Tinggal kita substitusi aja. G itu nilai konstannya 9,81 meter per second kuadrat. Terus kita ketahui Z2-nya tadi 6, Z1-nya 10. Hasilnya 0,04 kilojoule per kilogram. Yang B, itu the energy balance for this steady flow system can be expressed in the rate from S. Itu sama aja. Pokoknya kalau dia stabil, itu pasti hasilnya tuh 0. Itu aja rumusnya. E in kurang E out sama dengan DE sistem per DT 0. DT-nya sama dengan 0. Kemudian lanjut lagi. eh Rumusnya nih, W out. Hmm, Ini kita tahu minus eh H2 dikurang H1 ditambah V2 kedua dikurang V21 per 2 ditambah G kali Z2 dikurang Z1 jadiin satu semua nih. Kayaknya ini totalnya.
sepertinya sama dengan minus delta H ditambah delta KE ditambah delta PE hasilnya 872,48 kilojoule per kilogram. The required mass flow rate for 5 megawatt power output. W out-nya itu 5.000 kilojoule per second. W out-nya itu 872,48 kilojoule per kilogram. Hasilnya 5,73 kilogram per second. Pinjam minum, Pak. Hmm. Oke, lanjut ke 5.8. Ini soal dari expansion of refrigerant 134A in a refrigerator. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, di sini di soal sudah kita ketahui nih. Ini starting off eh kita punya satunya itu sama dengan 94,80 kilojoule per kilogram. Di sini kita punya P1V1-nya itu 0,68. Terus kita punya H1-nya itu 95,48. Kita juga punya U2 sama dengan 88,80, P2V2 668, H2-nya 95,48. Oke, di soal tuh kita tahu refrigerants 134A enters the capillary tube of a refrigerated as saturated liquid 0,8 megapascal and is throttled to a pressure of 0,12 megapascal. Determine the quality of the refrigerant at the final state and the temperature drop during this process. Oke. Kita punya asumsi di sini dua asumsi. Yang pertama, heat transfer from the tube is negligible. Yang kedua, kinetic energy change of the refrigerant is negligible. Jadi tidak ada perubahan panas dari pipa, kemudian ada perubahan energi kinetik dari refrigerant diabaikan. Jadi dua-duanya diabaikan gitu. Masuk kita ke analisis. Sesuai soal yang tertera nih yang ada di gambar, ini udah tinggal kita ubah aja. Ini pakai tabel itulah. Hasilnya tuh segini. Terus obviously HF lebih kecil dari H2, H2 lebih kecil dari Hg, thus the refrigerant exists as a saturated mixture. At the exit state, the quality at this state is X2 itu sama dengan H2 dikurang HF per HFG sama dengan 95,48 dikurang 22,47 per 236,99 kurang 22,47. Hasilnya 0,340. Terus, since the exit state is saturated mixture at 0,12 megapascal, the exit temperature must be the saturation temperature at this pressure, which is minus 22,32 derajat Celcius, then the temperature change for this becomes. Nih, tinggal kita masukin ke rumus nih, delta T. Nyari selisih suhunya, suhu yang kedua kurang suhu yang pertama. Itu kita masukin aja lah. Yang kita substitusi, ini suhu saturationnya minus 22,32 dikurang 31,31. Nih, T1-nya hasilnya minus 53,63. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke example 5.9 yaitu mixing of hot and cold water in a shower. Consider an ordinary shower where not water at 140 derajat Fahrenheit is mixed with cold water at 50 derajat Fahrenheit.
If it is desired that a steady stream of warm water at 110 derajat Fahrenheit be supplied, determine the ratio of mass flow rates of the hot to cold water. Assume the heat loss from the mixing chamber to be negligible and the mixing to take place at a pressure of 20 psi. Jadi, eh, pertimbangan sebuah shower biasa di mana air panas 140 derajat Fahrenheit dicampur dengan air dingin 50 derajat Fahrenheit. Jika diinginkan aliran stabil air hangat 110 derajat Fahrenheit, tentukan rasio laju aliran massa air panas terhadap air dingin. Kemudian asumsikan perugian panas dari ruang pencampuran dapat diabaikan dan pencampuran terjadi pada tekanan 20 psi. Oke, di sini analisis, we take the mixing chamber as the system. This is control. Aduh, ya. This is a control volume change mass crosses the system boundary. During this the process, we observe that there are two inlets and one exit. Okay, under the state assumption and observation, the mass and energy balance for this steady flow system can be expressed in the rate form as follows. Di analisisnya itu kita menganggap ruang kecampuran sebagai sistem seperti gambar 5.36 nih. Sini M1-nya masuk dengan suhu 140 derajat Fahrenheit, terus kemudian M2-nya juga masuk dengan suhu 50 derajat Fahrenheit. Kemudian T3-nya jadi ini keluar, ini masuk, T3-nya 110 derajat Fahrenheit M3-nya. Ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati ada dua masukan dan satu keluaran. Oke. Ini kita tinggal rumus. M in dikurang M out sama dengan DM sistem per DT 0. Karena dia stabil. Sama aja kayak tadi yang E in dengan E out. Ini bedanya ini M in, ini E out. M in sama dengan M out sama dengan M1 ditambah M2 hasilnya M3. Nih tadi ini energy balance, ini mass balance. Terus kemudian kita combining the mass and energy balance. Jadi dengan rumus M1H1 ditambah M2H2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali H3. Dividing this equation by M2 yields. Dengan rumusnya itu YH1 ditambah H2 sama dengan Y1 tambah 1 dikali H3. Ini tinggal kita substitusi aja sih sebenarnya. Terus sini the saturation temperature of water at 20 psi is 227,92 derajat Fahrenheit gitu. Suhu saturasi air pada 20 psi adalah 227,92 derajat Fahrenheit. Since the temperatures of all three system are below this value. Jadi karena suhu ketiga aliran di bawah ini nilainya itu T lebih kecil dari T saturation, the water in all three streams exists as a compressed liquid. Air dalam ketiga aliran ada sebagai cairan terkompresi di gambar 5.37. A compressed liquid can be approximate as a saturated liquid at the given temperature. Jadi cairan terkompresi dapat diperkirakan sebagai cairan jenuh pada suhu yang diberikan. Ini kayak gini nih, A1, HF-nya kan 140 derajat Fahrenheit. Berubah menjadi 107,99 BTU. H2-nya atau HF-nya 50 derajat Fahrenheit ini jadi segini. Kalau H3-nya itu HF-nya dari 110 derajat Fahrenheit berubah jadi 78,02 BTU. Sekarang kita tinggal solving for Y and substituting yields. Jadi tinggal substitusi aja. Yang Y ini rumusnya H3 kurang H2.
per H1 dikurang H3, hasilnya 2,0. Oke. Lanjut ke 5.10. Oke, 5.10. Refrigerant 134A is to be cooled by water in a condenser. The refrigerant enters the condenser with a mass flow rate of 6 kg per minute at 1 MPa and 70 derajat Celcius and leave at 35 derajat Celcius. The cooling water entered at 300 kilopascal and 15 derajat Celcius and leave at 25 derajat Celcius. Neglecting any pressure drops determine yang A, the mass flow rate of the cooling water required, and B, the heat transfer rate from the refrigerant water. Oke, ini nih kita lihat perumpamaan gambar 5.40 skemanya. Jadi sini R134 ini masuk nih dengan suhu 70 derajat Celcius dan tekanan 1 MPa. Kemudian dari sini juga masuk nih. Yang pertama tuh dari sini. Water air masuk 15 dengan suhu 15 derajat Celcius dan suhu tekanannya 300 kilopascal. Kemudian dia keluar dengan suhu 25 derajat Celcius. Terus kalau yang ketiga ini R134A. Dia itu memasuki 70 derajat Celcius dan dengan tekanan 1 megapascal. Kemudian dia keluar dengan suhu 35 derajat Celcius. Oke, kita masuk ke analisis. Jadi di sini mana ya? Oke. Jadi di sini under the state assumption and observation, the mass and energy balance for this steady flow system can be expressed. Ini rumus mass balance. Kalau masanya balance itu pakai rumusnya M in sama dengan M out. Yang tadi rumusnya. For each fluid stream, since there is no mixing. Jadi M1 sama dengan M2 sama dengan MW, M3 sama dengan MP, M4 sama dengan MR. Kalau ini energi balance. Rumusnya hampir sama. Rumusnya sama kalau misalnya balance tuh kayak gini. Kalau energi balance kayak gini. Terus di sini kita harus kombinasi massa dan energi balance jadiin satu. Nah, caranya gini nih. Rumusnya MW dikali H1 dikurang H2 sama dengan MG dikali H4 dikurang H3. Nah, ini kita pakai ini apa? Pakai tabel saturated liquid. Nih H1, ini yang HF-nya 15 derajat Celcius berubah menjadi segini. Kalau 25 derajat Celcius berubahnya jadi segini. Terus tinggal kita substitusi aja deh. P3-nya kan tadi nomor 1 MPa, T3-nya 70 derajat Celcius, H3-nya ketemu 303,87. P4-nya 1 MPa, T4-nya 70 derajat Celcius. Ini berubah jadi segini. Terus tinggal kita substitusi dan kita cari pakai rumus yang tadi. Kita ketahui H1-nya ini, H2-nya ya H2-nya ini dikurang. Kemudian sama dengan Mg-nya tadi kita dapat 6 kg. Terus H4-nya itu tadi kita dapat mana H4? Ini. Terus H3-nya ini hasilnya segini, 29,1 kg per menit. Yang B, to determine the heat transfer from the refrigerant to the water, we have to choose a control volume whose boundary lies on the path of heat transfer. We can choose the volume occupied
by either fluid as or control volume. For no particular reason, we choose the volume occupied by the water or the sum assumptions that earlier apply, except that the heat transfer is no longer zero. Then assuming the heat to be transferred to water, the energy balance for this single stream steady flow system reduced to. Sekarang kita pakai rumus yang energi balance. Tadi kan masak. Rumusnya ini, E in sama dengan E out. Ini rumusnya. QW dikali QW in, ya, energi masuk in, ditambah MW kali H1 sama dengan MW H2. Substitusi aja. MW-nya itu kita tahu tadi 29,1. H2-nya itu kita ketemu 104,83. H1-nya 62982. Hasilnya 1218 kilojoule per menit. Oke, lanjut ke 5.11. Di sini ada soal, the electric heating system used in many houses consists of simple duct with resistant heater. Air is heated as it flows over resistant wires. Consider a 15 kilowatt electric heating system. Air enter the heating section at 100 kilopascal and 17 derajat Celsius with a volume flow rate of 150 meter cubic per menit. If heat is lost from the air in the depth to the surrounding at a rate of 200 watt, determine the exit temperature of air. Oke, jadi ada sistem pemanas listrik yang digunakan di banyak rumah terdiri dari saluran sederhana dengan pemanas resistansi. Udara dipanaskan saat mengalir melalui kawat resistansi. Pertimbangan sistem pemanas listrik itu 15 kilowatt. Terus udara memasuki bagian pemanas pada 100 kilopascal dan suhu 17 derajat Celcius dengan laju aliran volume 150 meter kubik per menit. Jika panas yang hilang dari udara dalam saluran ke lingkungan sekitar 200 watt, tentukan suhu keluar udara. Hmm. Oke, ini kita analisis. We take the heating section portion of the duct as the system figure 5.44. Oke, di sini kita udah diketahuinya di sini udah ada semua. Terus this is a control volume since one crosses the system boundary during the process. We observe that there is only one inlet and one exit, and this M1 sama dengan M2 sama dengan M, also heat is lost from the system and electrical work is supplied to the system. Jadi kita menganggap bagian pemanas dari saluran sebagai sistem, ini adalah volume kendali karena massa melewati batas sistem selama proses. Kita mengamati bahwa hanya ada satu masukan dan satu keluaran sehingga M1 M1 sama dengan M2 sama dengan M. Juga panas hilang dari sistem dan kerja listrik disuplai ke sistem. At temperature encountered in heating and air conditioning application, delta H can be replaced by CP. Delta T per CP sama dengan sini. Value at room temperature with negligible error. Then the energy balance for the steady flow system can be expressed in the rate from S. Di ini kita pakai rumus energi balance lagi. Rumusnya E in sama dengan E out. W in tambah MH1 ini karena ada CP-nya jadi W in dikurang Q out sama dengan MCP T2 dikurang T1. Terus from the ideal gas relation, the specific volume of air at the inlet of the duct is
V1 sama dengan RT1 per P1. Ini gas ideal, rumus gas ideal ya. Spesifik volume. Nih, R-nya itu kan konstannya itu kan 0,287, T-nya 290, P1-nya segini, hasilnya ini 0,832. Terus, the mass flow rate of the air through the duct is determined from yang M sama dengan V1 dikali specific volume 150 meter kubik per 0,832 dikali 1 menit per 60 second. Hasilnya 3 kilogram per second. Tinggal kita substitusi aja yang kita tahu. Oke, the exit temperature of the air is determined to be nih 15 kilojoule per second dikurang ini rumusnya W in dikurang Q out. MCP-nya nih tadi kita dapat 3 kilogram ya. Terus T2 dikurang T1, T1-nya dapat 17, T2-nya kita belum dapat. Hasilnya kita dapat segini, 21,9 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke 5.12. Ini ada a rigid insulated tank that initially evacuated is connected through a valve to a supply line that carries steam at 1 MPa and 300 derajat Celcius. Now the valve is opened and steam is allowed to flow slowly into the tank until the pressure reaches 1 MPa, at which point the valve is closed. Determine the final temperature of the steam in the tank. Jadi ada sebuah tangki dan terisolasi yang awalnya dikosongkan dihubungkan melalui katup ke saluran pasokan yang membawa uap pada tekanan 1 megapascal dan suhu 300 derajat Celcius. Katup kemudian dibuka dan uap dibiarkan mengalir perlahan ke dalam tangki hingga tekanan mencapai 1 megapascal. Pada titik di mana katup ditutup, tentukan suhu akhir uap dalam tangki. Ini perumpamannya skematiknya itu ini P1-nya itu ini P1 T1 nih dia ke steam ke arah ini flow of steam into an evacuated tank. Dia juga bisa ke sini terus menghasilkan ini yang kita tidak ketahui ini T2-nya. Kemudian ini closed system. P1-nya itu konstan, M1 sama dengan 2. Terus kita lanjut analisis. Analisis ini we take the tank as the system. This is a control volume since mass crosses the system boundary during the process. We observe that this is an unsteady flow process since change occur within the control volume. The control volume is initially evacuated and this M1 and null and M11 sama dengan null. Also there is one inlet and no exit for mass flow. Noting that microscopic energies of flowing and non-flowing fluids are represented by enthalpy H and internal energy U. Respectively, the mass and energy balance for this uniform flow system can be expressed as. Jadi kita anggap itu tangki sebagai sistem. Ini merupakan volume kendali karena massa melintasi batas sistem selama proses. Jadi kita amati bahwa ini tuh merupakan proses aliran yang nggak stabil karena terjadi perubahan dalam volume kendali. Volume kendalinya itu awalnya kosong hingga M1-nya itu sama dengan 0. Dan M11-nya itu juga sama dengan 0. Terus ada satu saluran masuk dan tidak ada saluran keluar untuk aliran massa. Kemudian perhatikan energi mikroskopik dari fluida yang mengalir dan tidak mengalir diwakili oleh entalpi H dan energi internal U masing-masing.
Kesetimbangan massa dan energi untuk sistem aliran serangan ini dapat dinyatakan sebagai seragam ini dapat dinyatakan sebagai nih, ini rumus mass balance. Pakai rumus yang ini. Ini energi balance, pokoknya rumusnya mass balance ini M in kurang M out ini. Kalau energi balance ini terus dikombinasi nih massa and energy balance menghasilkan U2 sama dengan H1. Jadi lebih simpel. Terus eh tinggal kita ini aja menggunakan ini apa sih? Nih, kita ubah. Kalau P1-nya 1 MPa dan T1-nya 300 derajat Celcius, maka H1-nya itu 3051,6 kilojoule per kilogram. Terus juga di sini, kalau P2-nya 1 MPa, terus U2-nya 3051,6 kilojoule per kilogram, itu T2-nya itu menghasilkan 456,1 derajat Celcius. Gitu. Terus kita lanjut ke 5.13. Oke, last one. An insulated 8 meter cubic rigid tank contains air at 600 kilopascal and 400 Kelvin. A valve connected to the tank is now opened and air is allowed to escape until the pressure inside drops to 200 kilopascal. The air temperature during the process is maintained constant by an electric resistant heater placed in the tank. Determine the electrical energy supply to air during this process. Jadi ada sebuah tangki berinsulasi dengan volume 8 meter kubik yang berisi udara dengan tekanan 600 kilopascal dan 4 dan suhu 400 Kelvin. Terus ada sebuah katup yang terhubung ke tangki ke tangki dibuka dan udara diizinkan keluar sampai tekanan di dalam turun menjadi 200 kilopascal. Suhu udara selama proses dijaga konstan oleh pemanas listrik resistansi yang ditempatkan di dalam tangki. Tentukan energi listrik yang diberikan udara selama proses ini. Oke, ini di sini kita masih tetap menggunakan mass balance dan energy balance. Masih rumusnya tidak berubah sama. Sini di skematik ini. Ini kita ketahuinya aja nih. Dia keluar. Ini V-nya segini, P-nya segini, T-nya segini. Ini tinggal kita masukin aja dengan the gas content of air is ini ya udah tahu R-nya itu konstannya itu segitu 0,287. Terus eh kita pakai rumus gas ideal. Rumus itu kalau M1 itu rumusnya P1V1 per RT1. Kalau M2 itu P2V2 per RT2. Jadi tinggal kita substitusi aja. Kita tadi udah dapat P1V1-nya berapa, terus P2V2-nya berapa. Tuh. Terus kemudian kalau udah kita masukin ke rumus mass balance. Nih, M1 kurang M2 hasilnya segini, 27,87. Kemudian, the enthalpy and internal energy of air at 400 Kelvin are HE. Jadi ini 400,98. Kalau U1 sama dengan U2 sama dengan segini. Ini tinggal kita masukin aja apa substitusi lagi. Ini rumusnya. Substitusi tadi kita dapat ME kali HE itu hasilnya segini. Terus ditambah M2 dikali U2 ini segini. Hasilnya ini. Kemudian kita dapat 3200 kilojoule. Sama dengan 0,889 kilowatt hour. Jadi ini kita bulatkan aja menjadi 1 kilowatt hour.
1 kilowatt hour itu sama dengan 3.600 kilojoule gitu. Oke, ya selesai. Ya, oke, sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.